Oke, 5A, redox dan elektrokimia. Sangat feminim ya, ini hot pink begini. Ya, jadi bab ini nggak aku mention di video pendahuluan kemarin, karena kemarin aku mikirnya si redox ini bakal masuk ke bab larutan. Karena emang pada soal SBMPTN atau UTBK ya, itu soalnya sering dicampur aduk dengan larutan dan stoikiometri. Jadi bisa aja kamu ditanyain pH atau berapa massa yang dihasilkan, atau volume gas yang dihasilkan, kayak gitu-gitu. Tapi ada konsep redoxnya. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini si elektrokimia nggak bisa digabungin, karena ini konsep yang berbeda, si cell volta dan elektrolisis ini. Jadi di bab ini kita pisahin. Jadi nambah satu bab ya, videonya, seriesnya. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama SBMPTN 2015. Kalau bahas redox, tentu kamu harus bisa nentuin bilox. Nah, itu nggak bakal aku bahas di video ini. Itu kamu belajar sendiri ya. Nanti jadi kalau kamu belum ngerti itu, silakan kamu belajar sendiri. Cara nentuin bilox. Oke, jadi di sini pertanyaannya, atom tembaga mengalami oksidasi pada reaksi 1, 2, 3, 4, mana yang benar gitu kan. Tembaga itu Cu ya, cuprum, bahasa latinnya. Oksidasi. Nah, kita harus tahu dulu definisi oksidasi dan reduksi kan, reduksi oksidasi. Jadi ini aku ambil dari internet nih. Definisinya tuh ada di sini ada 4. Sebenarnya aku yang ini tuh nggak dihafalin sih kalau aku. Aku biasa bilangnya cuma 3 aja. Ini 1, 2, 3 karena yang yang ini dan yang ini tuh berkebalikan gitu. Jadi kamu lihat di sini oksidasi. Oksidasi itu apa sih? Ketika suatu unsur dia mengikat oksigen. Akhirnya di produknya itu ada unsur yang mengikat oksigen gitu. Atau yang kedua ini yang aku bilang nggak dihafalin, dia kebalikannya. Kalau ini mengikat berarti ini melepaskan, tapi dia hidrogen. Terus ini penting ya, elektron. Oksidasi itu dia melepaskan elektron. Nah, kalau kamu udah nonton video aku yang bab berapa? Bab 1 ya, sistem keperiodikan itu struktur atom. Logam-logam itu cenderung membentuk ion bermuatan positif, yang artinya dia melepaskan elektron. Makanya, spesies yang mengalami oksidasi itu biasanya logam gitu. Termasuklah si Cu ini. Cu ini tembaga ini kan logam ya. Dan definisi yang terakhir itu kenaikan bilangan oksidasi. Jadi kalau oksidasi itu biloxnya, bilangan oksidasinya naik. Jadi 0 jadi 1 di sini. Kalau reduksi ya kebalikannya. Oke? Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nomor 1 dulu. Kan kita cuma pengen lihat tembaganya aja ya. Ini kan ada CuS menjadi CuSO4. CuSO4 itu kan berarti ya jelas. Ini Cu2+, ini SO4 2- ya. Di sini juga sih sebenarnya. Cu2+, ini S2-. Oke, berarti di sini Cu-nya itu dari biloxnya +2, di sini juga +2. Berubah nggak? Enggak. Maka nomor 1 salah. Nomor 1 salah, nomor 3 pasti salah ya. Nanti kamu cari tahu kenapa ini salah. Nah, terus cek nomor 2. Nomor 2 itu CuNO3 2 kali menjadi Cu. Nah, kalau nanti, aku bilang tadi ya, belajar dulu biloxnya. Unsur bebas itu biloxnya 0. Oke, CuNO3 ini kan berarti Cu2+ minus 2NO3 minus ya. Berarti ini biloxnya +2. +2 menjadi 0. Itu kan berarti penurunan bilox. Kalau penurunan bilox itu dia definisi dari reduksi ya, bukan oksidasi. Makanya yang ini juga salah. Ya udah jelas berarti jawabannya yang 4. Nah, coba kita lihat dulu tapi. Cu menjadi ini ya, kita cuma lihat Cu-nya aja. Cu menjadi CuNO3 2 kali. Unsur bebas itu 0. Nah, ini tadi sama kan? CuNO3 2 kali kan Cu-nya +2. Berarti kan ini dia. Dari 0 jadi +2 itu kan berarti kenaikan bilox. Maka dia oksidasi. Makanya yang nomor 4 ini benar. Nah, kalau yang 4 doang benar berarti opsi yang D ya. Oke, jawabannya D. Oke, SBMPTN 2017. Dari keempat reaksi berikut ya, belum setara. Nah, jadi pada reaksi redox itu ada penyetaraan reaksi. Tapi beda dengan stoikiometri. Yang merupakan reaksi redox itu yang mana? Oke, nah ini terkait dengan bilox juga sih. Jadi kamu harus ngerti banget bilox. Oke, dengan masih konsep yang sama. Cuman kalau tadi di soal sebelumnya kan kamu udah dikasih tahu tuh yang mengalami perubahan bilox tuh si Cu, si tembaga. Kalau di sini kamu nggak dikasih tahu, kamu nyari sendiri. Nah, kalau di buku-buku pasti mereka bakal bilang, ini tuh ada cara cepetnya. Di mana si O2, unsur bebas sih, nggak cuma O2, itu kan biloxnya 0. Nah, terus dia berubah jadi senyawa gitu. Senyawa kayak SO3, NO, itu nggak mungkin biloxnya itu 0. Kalau 0 jadi 0 ya kan dia nggak berubah gitu kan. Makanya di sini dia bakal mengalami perubahan bilox. Entah itu naik
atau turun biloxnya, entah itu reduksi atau oksidasi ya. Yang jelas dia mengalami perubahan bilox. Maka ya udah, pasti di buku-buku tuh cuma gitu doang penjelasannya. Jadi jawabannya D, 2 dan 4. Nah, tapi coba kita tinjau ya. Yang nomor 1 ini itu namanya reaksi autoredox atau disproportionasi. Kalau kamu lihat di sini, si reaktannya itu ada Fe, terus berubah jadi produk, ini kan tanda panah nih ya, sini. Ada FeCl3 sama FeCl2 gitu. Jadi satu spesi, satu unsur Fe berubah jadi 2 di produknya. Itu namanya reaksi autoredox. Nah, itu nggak bakal kita bahas di sini sih. Nanti di soal selanjutnya lihat ya. Kalau kamu lihat di sini Fe3O4, aku tulis di sini deh Fe3O4. Nah, 8 Fe-nya ada 3. Berarti Fe-nya itu di sini tuh 8/3 biloxnya positif. Positif 8/3. 8/3 itu sekitar 2,6 kan. Nah, terus kamu lihat di sini FeCl3 itu kan Fe3 plus tambah Cl min, berarti sini plus 3. Yang di sini plus 2 ya. Nah, ternyata biloxnya itu ada yang naik jadi plus 3, ada yang turun dari plus 2,6 jadi plus 2 di sini. Makanya dia ini benar gitu, reaksi redox. Makanya itu reaksinya autoredox gitu. Nanti kita bahas ya. Jadi satu spesi dia mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Jadi satu itu benar. Makanya cara yang di buku-buku itu belum tentu benar gitu. Kalau dia bilang D, cuman 2 dan 4 yang benar. Karena nomor 1 juga benar. Nah, tapi masalahnya di nomor 3. Nomor 3 ini emang salah gitu. Jadi di sini tuh nggak ada yang mengalami perubahan bilox. Nanti kamu cari sendiri deh. Jadi yang benar itu jawabannya 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 4. Dan itu kan kalau jawab soal kayak gini tuh nggak bisa kan. 1, 2, 4 tuh nggak ada. Opsinya adanya 2 dan 4. Atau 1, 2, 3. Nah, makanya kalau aku sih tetap bakal jawab D ya. 2 dan 4. 2 dan 4 ini benar. Coba kita cek deh. Yang nomor 2 dulu. Si tadi, oksigen itu pastilah dia 0. Terus, mau di NO, mau di H2O, di sini oksigennya minus 2. 0 jadi minus 2 kan berarti biloxnya turun. Berarti dia mengalami reduksi. Pasangannya, NH3 itu berubah jadi NO. Di sini N-nya itu minus 3 ya. Di sini N-nya itu plus 2. Nah, dia mengalami kenaikan atau oksidasi. Aku tulisnya OX, oxidation. Jadi dia mengalami redox. Ada reduksi, ada oksidasi. Begitupun dengan yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 kamu silahkan coba sendiri ya. Kenapa dia redox. Oke, jadi jawabannya itu yang benar. Kalau ditanya mana yang benar, yang 1, 2, dan 4. Tapi karena nggak bisa jawab kayak gitu, jadi kita jawabnya D aja, 2 dan 4. Oke, sebagai PTN 2013, nah di sini kamu harus ngerti konsep stoichiometrik buat jawab soal ini. Jika 1 mol logam selenium, jadi selenium ini logam ya, tepat habis bereaksi dengan 2 mol Br2 menghasilkan ion Br- dan SeN+. Maka nilai N berapa? Atau secara nggak langsung kan dia nanya muatan dari selenium ini berapa sih gitu, berapa plus. Nah, di stoikio aku udah jelasin ya kalau mol itu sebanding dengan koefisien. Nah, di sini kita perlu menyetarakan reaksi redox. Jadi kita bikin dulu reaksinya, reaksi kotornya yang belum setaranya. Si selenium itu bereaksi dengan Br2 menghasilkan Br-, ion Br- dan ion SeN+ yang ditanya. Nah, karena mol itu sebanding dengan koefisien, maka boleh dong sini Se-nya itu koefisiennya 1. Br-nya itu 2. Di sini kan kita bisa prediksi, kalau sini berarti 4. Ya nggak? Sini kan yang kiri kan Br-nya ada 4 tuh. Nah, yang ini juga ini 1 aja ya. Karena kita nggak tahu ini berapa. Nah, untuk menyetarakan reaksi redox itu ada 2 metode sebenarnya. Ada yang namanya metode PBO atau perubahan bilangan oksidasi, dan ada yang setengah sel ya. Atau ada juga yang bilangnya ion elektron. Setengah ion, sama aja lah itu. Nah, aku prefer pakai yang ini. Kenapa? Karena dia lebih lebih detail gitu, lebih jelas kelihatan nanti elektron yang terlibat itu berapa. Kalau yang ini tuh bisa juga sebenarnya, cuman agak kabur gitu. Oke, jadi namanya reaksi redox. Ada yang tereduksi, ada yang oksidasi. Nah, reduksi. Oksidasi dulu deh. Oksidasi tadi kan, ciri-ciri ion logam itu dia cenderung melepaskan elektron. Di mana melepaskan elektron itu adalah definisi dari oksidasi. Maka Se berubah menjadi SeN+, itu dia oksidasi. Sedangkan kalau reduksi ya berarti si Br-nya ini kan. Berarti 2 Br2 menjadi 4 Br- itu mengalami reduksi. Ya dong, dari 0, ini kan Br2 kan biloxnya 0, ini minus 1 kan. Jadi dia turun. Nah,
Sekarang kalau metode setengah sel ini, kamu lihat dulu contohnya si BR ya. BR ini kan yang mengalami perubahan bilox, dia udah setara belum? Udah, di kiri ada 4 BR-nya, di kanan juga ada 4. Oke, nah karena cuma ada BR unsurnya, berarti kita langsung cek muatannya. Di kiri itu nggak ada muatan, sedangkan yang di kanan itu minus 1. Minus 4 ya. Jadi koefisiennya dikali nih. 4 dikali minus 1 kan minus 4. Sedangkan di kiri itu 0, maka kita perlu minuskan yang kiri gitu. Yang bisa kita lakukan itu kita meminuskan, kita menambah negatif gitu. Dengan menambahkan elektron sebanyak ya 4, supaya sama-sama minus 4 di kiri dan kanan kan. Ini yang pada oksidasi itu, ini dia juga melepaskan elektron sebesar N, karena di sini kan N. Atau kalau aku bikin sini Y, berarti sini Y juga. Dapat deh. Kalau reaksi ini setara, habis bereaksi nih, si mol yang pada reduksi dengan oksidasi itu harus sama gitu. Makanya mol N itu sama dengan 4. Gitu. Udah, gitu doang sih sebenarnya. Jawabannya yang D. Gas BMPTN 2018, gas brom mengalami disproporsionasi. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, atau nama lain itu autoredox. Menurut persamaan reaksi di bawah ini. Nah, kalau kamu lihat di sini, si BR-nya itu berubah jadi KBR ya, dengan KBRO3. Nah, sekarang coba kamu hitung biloxnya. BR2 sini kan 0. Kalau KBR berarti kan sini minus 1 ya. Kalau BR yang ini berarti sini minus 2, minus 6, plus 1, plus 5 ya. Nah, jadi si 0 ini turun jadi minus 1 dan naik juga jadi plus 5. Maka dia sebagai reduktor dan sebagai oksidator sekaligus. Dia mengalami reduksi dan mengalami oksidasi sekaligus. Satu spesies yang sama. Jika 0,3 mol gas ini, gas brom ini, terdisproporsionasi secara sempurna, jumlah milimol elektron yang terlibat. Berarti kita harus bikin reaksi redoxnya ya. Nah, kayak aku bilang tadi, aku lebih suka pakai metode setengah sel atau ion elektron, supaya ini tujuannya tadi, kelihatan elektron yang terlibat itu berapa. Sebelumnya, biasanya kita itu mengabaikan H2O ketika bikin reaksi. Kenapa? Karena nanti dia bakal terbentuk lagi, jadi ini boleh diabaikan. Dan kita biasa bikinnya dalam bentuk ion-ion. Jadi si OH- ini juga boleh diabaikan. Jadi OH- itu menandakan dia pada kondisi yang basa. Sedangkan kalau nanti ada dengan asam, dia ya dengan asam. Ini kan di sini KOH itu kan basa. Bisa aja nanti kalau dengan asam bisa pakai HCl atau apalah gitu, HNO3 gitu ya. Itu pada kondisi yang asam. Nah, sekarang kondisinya basa. Biasanya kalau di buku-buku, kamu ketika menyetarakan reaksi redoks asam dengan basa itu beda caranya. Nah, itu aku kurang suka, karena kamu bakal ngapalin banyak metode, kamu bakal ngapalin banyak cara. Aku akan ajarin kamu gimana pakai satu cara aja. Itu, karena di sini basa ya, pertama kita, satu cara itu kita cuma bikin yang asam aja, metode yang asam. Nanti pas di akhir reaksi kita rubah dia jadi basa. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, tadi. Berarti yang mengalami reduksi tadi kita setuju ya, BR2 jadi BR-. BR- ini dari KBR ya. Ini kan BR-, ini K+, gitu kan. Nah, sama K+ BRO3- yang mengalami oksidasi. Nah, pertama, lihat dulu. Unsur yang mengalami perubahan bilox sudah setara atau belum? Di sini belum. Di sini yang di kiri pada reduksi dulu ya. BR2, sedangkan yang kanan BR-. Berarti kan sini harus dikali 2 kan. Nah, terus, apalagi yang belum setara? Muatannya. Yang di kanan itu ada minus, terus ada 2. Berarti dia muatannya itu 2 minus. Sedangkan yang kiri itu netral. Nah, pada redox kita tuh cuma bisa menambah muatan minus. Maka dengan cara menambahkan elektron ya. Maka sini kita nambahin elektron sebanyak 2. Nah, sekarang kiri sama kanan kan sama-sama minus 2 tuh. Bagian oksidasi. Pertama sama caranya. BR-nya itu udah setara atau belum? Yang mengalami perubahan bilox belum, maka sini harus disetarakan kali 2. Sekarang, apa yang belum setara? Unsur-unsurnya dulu ya, selesain. Kalau tadi kan ini kebetulan cuma BR doang yang di sini. Ini ada oksigen nih. Yang di kanan ada 6. Ya, 2 kali 3 itu 6. Yang di kiri nggak ada. Maka kita harus nambahin 6 oksigen. Cara nambahin oksigen itu dengan H2O. Jadi kamu tambahin 6 H2O. Kan 6 H2O berarti kan kamu nambahin 6 oksigen kan? Tapi karena kamu nambahin 6 H2O, kamu juga nambahin hidrogen di sini sebanyak 12. Sekarang di kiri kamu punya 12 hidrogen, di kanan kamu nggak punya hidrogen. Nah, caranya kamu nambahin hidrogen. H+. Cara menyamakan hidrogen itu dengan menambahkan H+ sebanyak 12. H+, karena kurangnya 12 kan.
Nah, sekarang semua unsurnya udah sama. Br-nya udah sama, hidrogennya udah sama, oksigennya udah sama. Yang belum sama itu adalah muatannya. Di kiri itu muatannya 0. Di kanan itu ada minus 2 tambah plus 12 kan. Berarti plus 10 yang di kanan. Nah, kita cuma bisa mengurangkan muatan ya. Makanya kita tambahin sini 10 elektron. Gitu. Nah, udah nih, udah setara semuanya kan. Sekarang kita samain elektronnya. Yang direduksi itu ada 2, yang dioksidasi itu ada 10, maka yang sini harus dikali 5. Ya. Semuanya dikali 5. Si Br-nya dikali 5, elektronnya dikali 5 juga. Oke, jadi aku tulis ulang jadinya kayak gini. Oke, benar kan? Ini Br-nya jadi 5, elektronnya jadi 10, ini 10. Yang ininya, yang oksidasinya nggak berubah ya. Nah, sekarang kalau biasanya kita kan langsung coret nih si 10 elektron kayak gini. Kayak gini kan biasanya. Nah, tapi kita nggak usah coret dulu. Karena kita itu yang ditanya, kita pengen tahu berapa elektronnya. Sekarang kamu tulis reaksi totalnya atau reaksi redoksnya. Ini kan reduksi sama oksidasinya misah, makanya dia bilangnya reaksi setengah sel gitu metodenya. Sekarang kita gabungin. Jadi kayak gini, di ruas kiri itu ada Br2-nya ada 6, 5 tambah 1 nih. Terus 10 elektron, ada 6H2O, ya, dan seterusnya lah, kayak gini jadinya. Ini belum sederhana. Coba kamu lihat koefisiennya. Ini ada 6, ada 10, ada 6, ada 10. Masih bisa disederhanakan dengan cara kamu bagi 2 semuanya. Nah, sekarang udah kayak gini nih. Udah nggak bisa disederhanakan lagi kan? Nah, ini udah selesai sebenarnya. Tapi ini pada kondisi asam. Kamu lihat, dia di sini ada H+. Ya kan? Kita pengen dia pada kondisi basa. Jadi kita rubah caranya gimana, Kak? Nah, tadi, kamu nggak perlu ngapal banyak-banyak, cukup sampai sini. Kamu lihat, kita tuh pengen ngilangin H+. H+ di sini cuma ada di sebelah kanan, sebanyak 6. Caranya kita tambahin 6 OH- di kedua ruas, karena kalau kamu nambahin 1 doang, kalau persamaannya kamu harus nambahin di kedua ruas kan. Ini 6 OH-. Ini tambah ya. Nah, 6 H+ tambah 6 OH-, H+ tambah OH- itu kamu udah belajar di larutan jadi kan H2O, ya kan? Nah, sekarang kamu lihat di ruas kiri sama ruas kanan, H2O-nya bisa dicoret nih. Di sini ada 3, habis. Di sini kurang 3 juga, berarti sisa 3 kan? Gitu. Nah, makanya reaksi totalnya itu jadi kayak gini. Aduh, ke ini lagi. Ketiban di sini. Nggak apa-apa lah ya. Ini tuh 3 tadi. 3H2O. Ini dia. Nah, udah deh selesai. Sekarang reaksi kamu udah pada keadaan basa. Sorry. Ini tuh bukan 3. Ini 6. Ini 6 OH-. Ya. Nah, udah selesai. Ini reaksi akhirnya. Sekarang kamu buktiin. Kamu lihat reaksi dari awal tadi yang di soal. Br2-nya 3, bener kan? OH-nya ada 6 nih, 6 KOH. Terus Br- yang ini dari KBr juga 5. BrO3-nya 1. H2O-nya tadi di sini ada 3 ya, yang sebelum aku coret warna kuning di sini. Makanya reaksi ini tuh udah bener. Nah, ya udah, kamu lihat di sini ternyata elektron yang terlibat itu sebanyak 5 elektron. Ya kan? Nah, sebenarnya boleh dicoret sih, cuman aku sengaja tinggalin supaya kamu lihat di sini ada 5 elektron. Nah, dia bilang, kita punya 0,3 mol di sini, maka elektronnya berapa? Oh, gampang banget. Tinggal stoikiometri biasa ya. Berarti 5 koefisien elektronnya dibagi koefisien Br-nya kita ketahui, dikali molnya, 0,3. Ini kan berarti 0,1. 0,1 kali 5 itu berarti 0,5. Gitu, jadi jawabannya yang E, 0,5. Agak panjang ya, karena aku jelasin proses ini nih. Nanti ke depan-depannya aku nggak bakal jelasin ya, cara-caranya gimana gitu. Intinya kayak gini nih, udah aku jelasin nih caranya panjang lebar. Pada intinya sebenarnya kamu cuma nyari ini doang sih. Oke? Sip. Oke, SBMPTN 2014 diberikan persamaan reaksi sebagai berikut. Belum setara, nah ini udah dikasih tau nih, belum setara, berarti kita harus setarain kan. Nah, ini reaksi kebalikan yang tadi ya, ini namanya konproporsionasi. Maksudnya gimana tuh? Jadi di sini ada IO3-, I- menghasilkan I2. Jadi dari 2 spesies ya, jadi 1 gitu. Nah, yang ditanya perbandingan mol I- terhadap I2 pada reaksi setara adalah, nah dia. Oke, tentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi.
Nah, ini aku tulis ulang aja ya. Jadi, IO3 minus plus I minus jadi I2. Nah, I2 ini unsur bebas 0, I minus ya jelas dia minus 1. IO3 minus nih berarti plus 5 kan. Nih, kamu belajar gitu gimana cara dapat ini plus 5 si I-nya. Berarti si ini I minus jadi I2 itu kan berarti dia reduksi. Dari plus 5 jadi 0, berkurang. Sedangkan yang ini bertambah. Ini reduksi, yang ini oksidasi. Dari minus 1 jadi 0 itu kan meningkat ya. Oke, nah sekarang bikin deh reaksi setengah selnya. Nah, ingat kalau H2O dengan H plus ini boleh diabaikan. H plus ini menandakan dia pada suasana yang asam. Kita bakal pakai yang kayak tadi aku ajarin ya. Kan kalau yang tadi aku ajarin tuh kita template-nya cuma asam. Kalau dia tanya basa baru kita rubah ke basa. Kalau ini kan dia udah asam gitu. Jadi kita nanti nggak perlu rubah apa-apa. Jadi pertama nih, reduksi O3- jadi I2. Oke, kayak yang tadi ya. Di sini I-nya belum setara, yang mengalami perubahan bilok disetarakan dulu, terus di kiri ada 6 oksigen, di kanan maka harus ditambah 6 oksigen dengan H2O. Nah sekarang di kanan jadi ada 12H, di kiri nggak ada H, kita tambahin H sebanyak 12. Oke, sekarang muatannya, di kanan muatannya netral 0, di kiri muatannya itu 10 ya, plus 12 kurang 2, 10. Maka kita jadikan netral dengan menambahkan 10 elektron. Jadi kiri 0, kanan 0. Oke, sekarang yang oksidasi. Di sini I minus, sini I2, berarti di sini kan harus dikali 2 ya. Nah, terus di sini 2 elektron. Udah, setara. Sekarang elektronnya belum setara. Si yang oksidasi 2, yang reduksi 10, berarti ini harus dikali 5. Aduh, ini 5 lagi ya, kebetulan sih. Oke, jadi kayak gini kan, kalau aku tulis ulang ya. Setelah dikali 5 ini kan jadi 10 I minus, jadi 5 I2 sama 10 elektron. Nah, karena di sini nggak ditanya elektronnya, ya udah kita boleh coret aja langsung sekarang di sini. Jadi, ini reaksi totalnya, reaksi redoksnya setelah digabungkan ada 2 IO3 minus, 10 I minus, dan seterusnya. Nah, tapi di sini lihat ya, I2 dengan 5 I2, berarti kan jadinya 6 I2 ya. Nah, apakah ini udah selesai? Masih bisa disederhanain sebenarnya. Jadi ini dibagi dua semuanya. Jadi karena kalau nggak disederhanain terus kamu udah coret elektronnya di atas ya salah jadinya. Tapi kebetulan sih ini nggak ditanya elektronnya ya. Nah ya udah, ini udah selesai. Ini reaksi akhirnya, reaksi setaranya. Udah pada keadaan asam juga nih, ada 6H plusnya. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya itu perbandingan mol I minus yang ini dengan I2. Nah, karena mol sebanding dengan koefisien ya udah. Berarti I minus dibanding I2 ya 5 dibanding 3. Udah, jawabannya itu yang E. Nih. Oke, selesai. Oke, sekarang kita udah masuk ke elektrokimia. Jadi elektrokimia itu ada 2. Ada sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu ya, ini sel volta. Nanti kita lihat apa bedanya dengan sel elektrolisis. Jadi diketahui data potensial reduksi standar untuk kedua sel itu sekian. Pernyataan yang benar. Itu yang mana? Oke, sebelumnya sel volta itu kayak gini. Aku jelasin dikit aja ya. Di elektrokimia kamu akan ketemu yang namanya elektroda. Elektroda itu ada 2. Ada yang anoda, ada yang katoda. Nah, anoda itu kalau di sel volta itu muatannya negatif. Atau sering dibilang kutub negatif. Sedangkan kalau katoda itu kutub positif. Terus, ini perbedaannya anoda dan katoda. Nah, kalau di sel elektrolisis itu nanti beda ini. Nah, terus di katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi. Sedangkan anoda itu selalu terjadi reaksi oksidasi. Gitu. Nah, ini kan. Nah, yang ini kita coba langsung lihat soalnya aja. Nah, sebenarnya ini nggak ditanya di soal, tapi aku akan jelasin, supaya jelasin konsepnya ya. Nah, kalau kita pisahin gitu, reaksi reduksi, reaksi oksidasi yang mana? Reaksi reduksi terjadi pada katoda itu yang muatannya positif, ya kan? Artinya dia yang lebih positif itu yang mana? Relatif kan positif itu. Di sini emang nggak ada nilai E0 yang positif, dua-duanya negatif. Tapi yang lebih positif itu kan artinya nilai yang lebih besar kan, yaitu yang ini. 0,4 minus 0,4 itu lebih positif, maksudnya lebih besar nilainya ketimbang minus 0,74, ya kan? Nah, maka reaksi reduksi itu yang si CD 2 plus jadi CD. Nah, kalau kamu lihat di sini itu template-nya itu selalu dalam bentuk reaksi reduksi.
Ya nggak? Kamu udah tahu kan reaksi reduksi tadi itu apa? Sebelumnya kan kita udah belajar tuh. Nah, kalau kamu lihat tabel potensial standar itu selalu dalam bentuk reduksi. Makanya yang ini nggak berubah gitu kan. Dan nilai E0-nya ya tetap segitu, yaitu minus 0,40 volt. Sedangkan reaksi oksidasi, berarti yang satu lagi kan reaksi oksidasi. Nah, kita rubah dia jadi reaksi oksidasi. Ini tuh reaksi reduksi ya. Dia menangkap elektron itu reaksi reduksi. Kita rubah, kita balik. Jadi CR-nya di kiri, sisanya CR3+ dengan 3 elektron itu di kanan. Nah, ini reaksi oksidasi. Maka nilai E0-nya juga berubah dari minus, karena kita balik reaksinya ya tandanya juga terbalik gitu loh. 0,74. Ini aku bilang tadi nggak ditanya di soalnya. Sekarang, kamu lihat di sini elektronnya 2, di sini 3. Belum setara kan? Kita pengen abisin elektronnya, maka di sini dikali 3, di sini dikali 2. Lalu kalau aku tulis ulang, reaksi totalnya jadi kayak gini kan? Dengan 6 elektronnya aku coret nanti ya. Jadi di sini. Berdasarkan pengetahuan yang udah kamu dapat sebelumnya, kamu cek, ini udah setara belum reaksinya? Udah, semua unsurnya udah setara dan muatannya juga setara. Di kiri ini plus 6, di kanan juga plus 6. Gitu. Nah, tapi ketika kamu mengalihkan, tadi kamu kali 3 kali 2 ya, itu nilai E0 ini nggak bakal berubah. Jadi dia nggak berpengaruh dengan pengali. Nah, maka kalau aku tanya E total atau E sel ya bilangnya, E0 sel sih. Nah, yaudah kamu jumlahin aja. 0,74 dikurang 0,4 itu kan berarti 0,34. Positif ya. Positif, ini positif di sini. Gitu. Dan sel Volta atau sel Galvani itu dia bersifat spontan. Reaksinya itu terjadi secara spontan. Ini penting. Dah, gitu doang sih. Sekarang kita jawab. CD adalah reduktor yang lebih kuat daripada CR. Nah, reduktor atau bisa dibilang juga agen pereduksi itu justru dia mengalami oksidasi. Dia tuh mereduksi zat lain, dia sendiri teroksidasi kayak gitu. Selalu berpasangan gitu ya. Nah, apakah CD mengalami oksidasi? No, CD itu mengalami reduksi di sini kan nih. Berarti salah. Yang A pasti salah. Yang B, jika kedua reaksi setengah sel tersebut dihubungkan, maka CR3+ akan tereduksi menjadi CR. Apakah CR3+ tereduksi? Enggak juga. CR itu mengalami oksidasi. Maka ini juga salah yang B. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, CD menjadi CD2+. Pada anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Tapi apakah CD menjadi CD2+? Pada reaksi oksidasi? Enggak ya, pada anoda itu yang teroksidasi itu CR, bukan CD. Jadi ini salah. Terus yang D, potensial sel elektrokimia yang terjadi itu sebesar 0,34 volt. Benar nggak? Benar, ini udah kita cari tadi kan. Maka jawabannya itu yang D. Nah, kalau yang E, pada katoda terjadi reaksi reduksi CR3+ menjadi CR. Apakah benar? Salah. Pada katoda, reduksi CD2+ menjadi CD, bukan CR ya. Jadi ini salah. Oke. Berarti jawabannya D. Nah, SNMPTN 2012. Dikasih data ini, potensial selnya. Terus, ini udah didapat lagi reaksinya. Masih dengan konsep yang sama ya. Kamu ditanya, mana nih yang benar antara 1, 2, 3, 4. Ini kan jelas dia sel Volta atau sel Galvani, maka dia pasti berlangsung spontan. Gitu. Nah, terus potensial standarnya apakah plus 0,02? Kamu sebenarnya nggak perlu bikin kayak tadi aku bikin sih, kamu cukup tahu aja mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Yang oksidasi berarti yang ini kan, dia lebih rendah, lebih negatif nilainya. Ini oksidasi, sedangkan ini reduksi. Kamu bisa juga, tadi kan kita bikin reaksi selnya, terus kita putar balik gitu kan, cari reaksi totalnya. Bisa juga itu dirumuskan kayak gini loh, kalau di buku-buku tuh E0 sel, itu adalah E katoda dikurang E anoda. Atau E reduksi, katoda itu kan tempat terjadi reaksi reduksi ya. Jadi, E reduksi dikurang E oksidasi. Sama aja. Nah, bedanya kalau di sini kita nggak perlu merubah si oksidasi ini jadi positif. Tadi kan ini kita putar balik jadinya positif gitu kan. Kalau ini nggak usah. Jadi yang reduksi tadi si CR minus 0,74 volt dikurang. Nah, ini tadi aku bilang nggak perlu dirubah karena dia bakal jadi positif di situ. Gitu. Nah, berarti kan minus 0,74 ditambah 0,76. Atau, ya benar, positif ya, 0,02 volt. Dan nomor 2 juga benar.
Nomor 3, Zn merupakan reduktor. Ingat, reduktor dia mengalami oksidasi. Benar nggak Zn mengalami oksidasi? Benar. Jadi 3 juga benar. Yang 4, Cr merupakan oksidator. Oksidator itu dia mengalami reduksi. Benar nggak Cr mengalami reduksi? Benar juga ya. Jadi ini nomor 4 juga benar. Maka jawabannya itu 1, 2, 3, 4 benar itu kan yang E. Nah, sebelumnya aku mau jelasin ini deh. Ini disebutnya notasi sel ya. Kamu bisa menyingkat reaksi. Jadi kan itu harusnya kan Cr3+ ditambah 3 elektron gitu kan, tereduksi menjadi Cr. Nah, ini boleh kamu singkat jadi kayak gini, Cr3+ terus strip 2 gini, strip 2, garis lurus 1 kayak gini tegak Cr. Kalau dia tegak gini artinya dia beda fasa. Artinya si Cr3+ ini dalam fasa apa? Misalnya aqueous gitu kan, larutan. Si Cr ini yang di sebelah kanan itu jadi solid gitu. Ini berarti dia terjadi reduksi. Jadi dari Cr3+ jadi Cr. Nah, atau misal nih, kamu nggak dikasih tahu yang ininya, reaksi-reaksi ini kamu nggak dikasih tahu. Kamu cuma dikasih tahu gambar doang. Nah, gimana tuh? Coba ya, dari reaksi ini kita rubah ke gambar. Bisa aja kan kamu dikasih gambar gitu. Siapa tahu nih, UTBK 2021 kamu dikasih kejutan. Kamu lihat, anoda itu mengalami oksidasi. Maka si Zn. Nah, jadi si lempeng ini, si elektroda ini itu si Zn. Nah, sedangkan si katodanya itu si Cr. Jadi ini elektroda itu biasanya logam-logam gitu. Nggak harus logam sih, biasanya ya unsur kayak gini, unsur tunggal kayak gini. Cr, Zn. Nah, pada sel volta, si Zn ini dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion dia sendiri. Jadi, misal ya, ini dia dalam larutan Zn2+, SO4 2-. Maksudnya ZnSO4 misal. Nah, kalau Cr, tadi kan dia Cr3+, misalnya dia dilarutkan dalam larutan CrPO4. Berarti kan Cr3+, PO4 3-. Ini misal aja ya. Nah, sekarang coba kamu lihat baik-baik ya. Ini kan oksidasi, di sini reduksi. Oksidasi itu melepaskan elektron. Right? Makanya si elektronnya ini dari sini, dari anoda mengalir atau bergerak ke katoda. Nanti dia ditangkap sama si katodanya, si Cr3+ jadi Cr. Ya kan nih, yang di sini nih. Cr3+ jadi Cr, dia nangkap elektron, makanya dia jadi logam. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Si Zn ini terus-terusan berubah menjadi Zn2+ dan melepaskan elektron. Maka nanti dia lama-lama si logam ini terkikis gitu. Lama-lama dia habis. Oke? Sedangkan si katoda ini dia terus-terusan nangkap elektron nih di sini. Nih. Jadi lama-lama nanti si logamnya ini bertambah gitu. Jadi ini bukan menggendut, aku mau bilang menggembung gitu. Enggak. Pokoknya dia bertambah di sini ada Cr-nya gitu. Sedangkan ini terkikis si Zn-nya. Nah, jadi karena si Zn ini terus-terusan ngelepasin elektron dan Zn2+, larutannya ini lama-lama jadi positif, jadi lama-lama banyak kation Zn2+. Sedangkan pada katoda, si Cr3+ ini terus-terusan nangkep elektron. Lama-lama muatan positif pada larutan berkurang terus, tersisa si PO4 3- ini, makanya larutannya jadi anion. Nah, karena tidak balance nih antara anion dan kation, yang satu muatan larutannya positif, yang satu negatif. Maka kita perlu yang namanya jembatan garam. Jembatan garam ini fungsinya untuk menetralkan kedua larutan. Gitu konsepnya. Oke, SBMPTN 2014 ini soalnya gampang loh. Kenapa panjang gini? Oke, ini ada notasi sel di sini yang tadi ya, kayak yang tadi. Coba sekarang kita terjemahin. Nah, CO itu tegak, garis tegak ini jadi CO2+. Artinya dia apa? Mengalami oksidasi kan, dari CO menjadi CO2+ gitu. Dia melepaskan elektron nih. Nah, terus tanda garis tegak ini itu dia beda fasa. Yang satu solid, yang satu molar. Itu kan berarti dia larutan gitu kan. Aqueous ya. Nah, terus garis tegak 2 ini artinya jembatan garam. Lalu ada Ce4+, Ce3+. Dia mengalami reduksi dari 4+ jadi 3+ gitu kan. Koma ini artinya dia satu fasa, fasanya sama. Jadi 1 molar, terus di sini juga 1 molar. Nah, terus ada garis tegak lagi, PT. PT ini elektroda standar, bukan standar sih. Kayak apa ya? Gimana jelasinnya? Ya pokoknya elektroda tambahan gitulah.
Tapi ini bukan main fokus kita. Kita tuh reaksinya tuh terjadi di sini. Jadi kita cuma perlu yang ini aja sih sebenarnya. Dari sini kamu bisa simpulin apa? Kalau next besok ngelihat notasi sel, maka kan di sini yang sebelah kiri itu terjadi reaksi oksidasi, ya kan? Yang di kanan setelah jembatan garam itu terjadi reaksi reduksi, di mana oksidasi kan terjadi di anoda ya, dan reduksi itu terjadi di katoda. Dapat deh kamu menyimpulkan kayak gini. Sekarang diketahui di soal, kalau E0 sel itu berarti total ya, sel dia bilang kan. E0 sel itu dari reaksi ini tuh 1,887 volt. Terus kamu di bawahnya dikasih tahu lagi nih, potensial reduksi dari CO2 plus menjadi CO itu nilainya, aku bikin aja E0CO, itu nilainya minus 0,277 volt. Sekarang CO itu mengalami reduksi atau oksidasi, anoda atau katoda? Oh, dia mengalami oksidasi. Berarti pada anoda kan? Nah, ya udah gampang, tinggal kamu masukin ke rumus yang tadi. E0 sel itu adalah E0 katoda atau E0 reduksi dikurang E anoda atau E oksidasi ya, sama aja. Nah, terus E0-nya kan udah diketahui tuh 1,887. E katodanya itu yang ditanya. Coba kamu lihat sini, dia nanya harga E0 ini, Ce4 plus jadi Ce3 plus. Itu kan pada katoda ya, reaksi reduksi. Maka ini E kat dikurang E anodanya itu ini, minus 0,27. 277. Nah, makanya kamu penting untuk bisa bedain mana reduksi, mana oksidasi ya. Maka E katodanya udah tinggal 1,8 dikurang 0,277 kan. Maka dapat deh plus ya, positif 1,610 volt. Oke, udah selesai. Jawabannya yang B.